Melihat anak tenggelam dalam game sering membuat orang tua khawatir, takut anak jadi malas belajar, lupa waktu, atau kecanduan. Reaksi spontan biasanya melarang atau memarahi, tapi apakah itu solusi terbaik? Anak yang suka main game bukan kegagalan orang tua, ini fenomena zaman sekarang. Dulu kita punya petak umpet, sekarang mereka punya game. Game adalah hiburan dan cara bersosialisasi di era digital. Jika kita langsung menghakimi, kita kehilangan kesempatan memahami dunia mereka. Memahami adalah langkah pertama untuk mengarahkan. Mari ubah niat, bukan untuk melarang, tapi mendampingi. Lihat hobi ini sebagai peluang untuk terhubung, mengajarkan tanggung jawab, dan menemukan potensi anak. Dengan pendekatan terbuka, tantangan ini bisa jadi momen pembelajaran berharga. Tujuan kita, anak bertanggung jawab karena paham, bukan patuh karena takut. Proses ini butuh kesabaran dan konsistensi, tapi hasilnya hubungan yang lebih kuat. Fondasi pengasuhan terbaik adalah kehadiran orang tua yang bijak dan penuh pemahaman. Kepanikan hanya memperkeruh suasana. Saat panik, kita cenderung bertindak emosional, berteriak, mengancam, atau menghukum. Anak mungkin berhenti main, tapi jadi kesal dan ingin memberontak. Tarik napas, tetap tenang, dan amati situasi secara objektif. Tanyakan, apa sebenarnya yang membuat kita khawatir? Nilai, kesehatan, atau hanya ikut-ikutan cerita negatif? Ketenangan membuat anak nyaman berdiskusi, bukan defensif. Sikap tenang membangun jembatan komunikasi, bukan tembok. Dengan dialog, kita bisa menuntun anak menyeberangi dunia digital dengan aman. Pastikan hati dan pikiran tenang sebelum bertindak. Ketenangan adalah fondasi solusi bijak. Dunia berubah. Game kini jadi taman bermain dan ruang sosial anak. Menilai semua game buruk itu keliru. Seperti film atau buku, game punya genre dan rating berbeda. Ada game edukatif, strategi, hingga yang melatih kerjasama tim. Tugas kita bukan menjauhkan anak dari game, tapi mengajarkan cara memanfaatkannya dengan bijak. Dengan sikap terbuka, anak merasa dihargai dan lebih mau mendengar. Ini membuka diskusi sehat soal jenis game, waktu bermain, dan keseimbangan. Ubah pola lagi, game is bedaradi. Kunci pisuzan, diberi. Sebelum membuat aturan, pahami dulu dunia anak. Luangkan waktu duduk bersama, ajak bicara soal game yang mereka mainkan. Tanyakan dengan santai, game apa yang dimainkan, kenapa suka, dan dengan siapa bermain. Hindari nada menginterogasi, gunakan pertanyaan netral. Amati dampak game pada belajar, tidur, dan kehidupan sosial anak. Komunikasi terbuka membuat anak lebih mudah diajak berdiskusi soal aturan. Avang pa yang interesting joke lebih kuat tidak menjawab setengahmu. Setelah memahami dunia anak, buat aturan main bersama, bukan larangan sepihak. Melarang total sering memicu konflik dan tidak efektif. Libatkan anak dalam membuat aturan agar mereka merasa bertanggung jawab. Jelaskan tujuan aturan agar belajar lancar, kesehatan terjaga, dan tetap bisa main game. Tanyakan pendapat anak soal waktu bermain, biarkan mereka mengusulkan. Buat aturan jelas dan realistis, misal main game setelah PR selesai, maksimal 1 jam di hari sekolah. Aturan lain, tidak main game setelah jam tertentu, gawai di luar kamar saat tidur. Tuliskan dan tempel aturan di tempat yang mudah dilihat. Konsistensi orang tua sangat penting. Aturan bersama mengajarkan komitmen, negosiasi, dan keseimbangan hidup. Ini pelajaran berharga yang akan dibawa anak hingga dewasa. Aturan bersama membangun rasa tanggung jawab, bukan sekadar kepatuhan. Aturan dibuat untuk menumbuhkan tanggung jawab, bukan menakut-nakuti. Hindari ancaman atau hukuman yang tidak relevan. Terapkan konsekuensi logis, bukan hukuman. Misal jika main game sebelum PR selesai, waktu main besok dikurangi. Sampaikan konsekuensi dengan tenang, tanpa emosi. Anak belajar setiap pilihan ada akibatnya. Fokus pada mendidik, bukan mengawasi pelanggaran. Anak akan mulai menginternalisasi aturan dan bertindak karena paham, bukan takut. Disiplin positif menumbuhkan kesadaran untuk anak. In the same mensudakan way, bukan seksadar mengontrol perilaku. Game punya banyak manfaat jika diarahkan dengan benar. Game strategi melatih berpikir kritis dan problem solving. Game tim mengajarkan komunikasi, kolaborasi, dan kepemimpinan. Banyak game menggunakan bahasa Inggris, membantu anak belajar bahasa. Anak juga belajar keterampilan digital dan teknologi. Tugas orang tua, bantu anak menyadari manfaat ini.
Berikan pengakuan atas keterampilan yang diasah lewat game. Sesekali sarankan game edukatif yang tetap seru. Dengan begitu, bermain game jadi sarana latihan keterampilan abad 21. Game bukan sekadar hiburan, tapi juga peluang belajar. Meski game punya manfaat, orang tua tetap harus waspada. Kenali tanda bahaya, perubahan emosi drastis, mudah marah, atau cemas jika tak main game. Waspadai jika anak mulai berbohong soal durasi bermain atau main diam-diam. Dampak negatif lain, prestasi menurun, kehilangan minat pada hobi lain, pola tidur berantakan, menarik diri dari pergaulan nyata. Jika beberapa tanda ini muncul, segera ajak anak bicara dari hati ke hati. Jangan ragu mencari bantuan profesional jika perlu. Kewaspadaan adalah bentuk kepedulian, bukan ketidakpercayaan. Intervensi dini mencegah masalah berkembang lebih jauh. Anak suka game bukan masalah, asal ada pendampingan bijak. Game adalah bagian dari tumbuh kembang di era digital. Masalah muncul jika tak ada arahan dan batasan. Pilih jadi teman belajar, bukan polisi. Bangun kepercayaan lewat komunikasi dan aturan bersama. Tanamkan tanggung jawab, bukan rasa takut. Bantu anak melihat sisi positif game, tetap waspada pada tanda bahaya. Kehadiran dan bimbingan orang tua adalah kompas terbaik agar anak tumbuh seimbang dan tangguh.